Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat dan kasih sayang kepada kita semua. Serta tak luput juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di sini perkenankan saya Lutfi Setiawati dari kelas DBIB 2 absen 20 untuk membacakan kultum yang berjudul Mencari Kasih Sayang Allah dengan Ihsan. Ihsan merupakan puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya. Sebaliknya, seorang hamba yang tak mampu mencapai target ini, ia akan kehilangan kesempatan yang sangat mahal untuk menduduki posisi terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun sangat menaruh perhatian akan hal ini, sehingga seluruh ajaran-ajarannya mengarah kepada satu hal, yaitu mencapai ibadah yang sempurna dan akhlak yang mulia. Pengertian ihsan sendiri dari sisi kebahasaan, kata ihsan berasal dari kata kerja hasuna yahsunu hasanan, artinya baik. Kemudian mendapatkan tambahan hamzah di depannya menjadi asana yusinu ihsana, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Menurut istilah, ihsana pada umumnya diberikan pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan, yaitu dengan artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Ia melihatmu." Jadi, makna ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihatnya. Jika tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatan kita. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat dan sejenisnya maupun ibadah umum yang seperti aktivitas sosial. Banyak ayat dan hadis memerintahkan agar kita berbuat ihsan. Salah satu ayat yang akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan perintah ihsan adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat ke-83 sebagai berikut. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsan wa zil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan petutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Berdasarkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, secara lebih terperinci pihak-pihak yang mendapatkan ihsan sebagai berikut. Yang pertama, ihsan kepada Allah. Berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah khusus yang disebut dengan mahdah atau murni ritual, seperti sholat, puasa, dan sejenisnya, ataupun ibadah umum yang berarti mengandung dua tingkatan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya dan beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah melihatnya.
Yang kedua, ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan di sini lebih konkretnya dengan penjelasan berikut. Yang pertama, ihsan kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua ialah dengan cara mengasihi, memelihara, dan menjaga mereka dengan sepenuh hati, serta memenuhi semua keinginan mereka selama tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berkorban untuk kepentingan anak mereka sewaktu masih kecil dengan perhatian penuh dan belas kasihan. Mereka mendidik, mengurus semua keperluan anak-anak ketika masih lemah. Selain itu, orang tua memberikan kasih sayang yang tiada tandingannya. Yang kedua, ihsan kepada kerabat. Silaturahmi merupakan kunci keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebab paling utama terputusnya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya karena terputusnya hubungan silaturahmi. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah Allah, aku adalah Rahman, dan aku telah menciptakan rahim yang kuberi nama sebagian dari namaku. Barang siapa yang menyambungnya, akan kusambung pula baginya, dan barang siapa yang memutuskan, akan kuputuskan hubunganku dengannya." Hadis surat At-Tirmizi. Yang ketiga, ihsan kepada anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim dengan cara mendidiknya, memelihara hak-haknya. Banyak ayat dan hadis menganjurkan berbuat baik kepada anak yatim, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga kelak akan seperti ini," seraya menunjukkan jari telunjuk tengahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Dan yang lainnya, ihsan kepada fakir miskin, ihsan kepada tamu, ihsan kepada karyawan atau pekerja, ihsan kepada sesama manusia, ihsan kepada binatang, dan ihsan kepada alam sekitar. Kemudian, menerapkan perilaku yang mulia dapat ditujukan melalui melakukan ibadah ritual seperti sholat, zikir, dan sebagainya dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan. Yang kedua, birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan mengikuti semua keinginannya jika memungkinkan dan dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan kerabat, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman sejawat, berbuat baik kepada tamu, dan memberikan jamuan dan penginapan sebatas kemampuan. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf, dan atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.